kalian ngerasa nggak sih belakangan ini kalau lagi asyik bersantai buka lini masa media sosial, niatnya cuma buat cari inspirasi atau baca berita ringan, tiba-tiba malah disuguhi perdebatan yang tajam banget. Perdebatan yang bikin dada ikut rasa sesak ya. Nah, iya. Pemandangan yang bikin kita sejenak berhenti, terus mikir, wah ada apa ini sebenarnya? Kok tiba-tiba semua orang jadi pakar lingkungan dan teologi di saat yang bersamaan? Fenomena dadakan memang. Jujur saja, itulah yang saya rasakan beberapa hari terakhir ini. Lini masa saya benar-benar terasa pecah. Isinya tuh penuh dengan kritik tajam, kekecewaan yang mendalam, tapi di saat yang sama, pembelaannya juga nggak kalah keras. Dan subjeknya bukan hal sembarangan. Tepat. Yang bikin kaget subjek perdebatan ini sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang di Indonesia. Bayangkan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar kedua di Indonesia. Muhammadiyah? Iya, organisasi yang selama lebih dari 1 abad dikenal dengan gerakan pendidikan, panti asuhan, dan rumah sakitnya yang luar biasa, tiba-tiba secara resmi masuk ke dalam pusaran bisnis batubara. Melihat dua kubu yang saling berhadapan ini rasanya emosional banget. Keresahan yang sangat beralasan. Selamat datang di podcast Dongeng. Di penelusuran mendalam kita kali ini, tugas kita berdua cuma satu. Mengurai benang kusutnya. Betul, kita akan membedah data dan argumen dari semua sisi, biar sahabat podcast Dongeng bisa menilainya sendiri. Misi utama kita hari ini adalah mengeksplorasi setumpuk sumber dari meja redaksi. Ada banyak banget ya sumbernya? Banyak. Kita punya berita dari CNBC, Tempo, BBC. Terus kita juga akan lihat data lapangan dari Pushep dan Walhi, ditambah esai-esai analitis dari jaringan internal Muhammadiyah sendiri kayak kudus.id dan Santri Cendekia. Ingat, topik ini bermuatan politis dan memicu polarisasi tajam. Kita berdua tidak akan mengambil posisi. Sama sekali nggak memihak. Kita nggak sedang menghakimi pihak manapun. Tugas kita murni menyampaikan gagasan dari materi sumber ini secara netral. Sepakat. Kepala kita harus dingin nih bahas ini. Oke, mari kita mulai dari satu fakta kejutan yang menurut saya jadi semacam dohuk dari semua keributan ini. Ada benturan yang luar biasa tajam. Wah, parah sih. Di satu sisi, pimpinan pusat Muhammadiyah berjanji akan mengelola tambang ini dengan prinsip pro-lingkungan atau mereka sebutnya green mining. Tambang hijau. Ya, tapi di sisi lain, kalau kita baca catatan dari Santri Cendekia, klaim ini berhadapan langsung dengan rekam jejak teologis mereka sendiri loh di masa lalu. Kamu merujuk ke Majelis Tarjih kan? Betul, Majelis Tarjih ini pernah sejalan dengan Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011. Dan pandangan mereka saat itu sangat keras. Mereka mengharamkan eksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Dan mendorong transisi energi berkeadilan? Nah itu, ini kan paradoks raksasa. Gimana ceritanya organisasi yang menentang perusakan lingkungan tiba-tiba mau mengeruk batu bara? Kalau kita mau paham paradoksnya, kita harus mundur sedikit ke konteks regulasinya. Keriuhan ini kan bermula pas pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP yang baru itu ya? Iya, PP ini ngasih ruang prioritas yang namanya WUPK khusus untuk ormas keagamaan. Tujuannya supaya mereka bisa kelola lahan tambang ex-PKP 2B. Tunggu sebentar. WUPK ex-PKP 2B, ini istilah bahasa dewa apa gini? Buat kita yang nggak ngerti hukum pertambangan, tolong bahasa manusianya gimana? Apa yang ditawarin pemerintah sebenarnya? Oke, kasarnya begini. WIUPK itu singkatan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Anggap saja ini karpet merah dari pemerintah, biar pihak tertentu bisa nambang. Jalur VIP lah ya? Nah, area VIP ini statusnya ex-PKP 2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Ini tuh kontrak raksasa zaman 80-an atau 90-an untuk perusahaan swasta besar. Oke. Sekarang kontraknya habis, atau lahannya diciutkan dan dikembalikan ke negara. Salah satunya konsesi bekas PT Adaro di Kalimantan Selatan. Oh, jadi bukan lahan perawan yang baru mau dibabat hutan gitu? Bukan. Ini lahan sisa raksasa. Pemerintah bilang ke ormas keagamaan, kalian mau nggak kelola ini? Dan setelah konsolidasi nasional di Yogyakarta akhir Juli 2024 kemarin, Muhammadiyah resmi bilang mau. Masuk akal sih soal lahannya, tapi pertanyaannya tetap, kenapa mereka bilang iya? Organisasi dakwah loh ini. Kalau kita baca dari laporan CNBC dan Tempo, pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengeluarkan 9 alasan resmi. Dan argumen ini harus kita bedah secara adil. 9 ya? Apa argumen utamanya? Yang paling kuat itu sisi konstitusi dan teologi. Mereka percaya kekayaan alam itu anugerah Tuhan.
Dan ada mandat UUD 45 pasal 33. Bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tepat. Mereka merasa punya kewajiban untuk ikut memandirikan bangsa. Ini juga sesuai sama ADART mereka sendiri, pasal 7 dan pasal 3, tentang dakwah di segala bidang termasuk ekonomi. Berarti ini amanat muktamar juga dong? Iya, Muktamar ke-47 tahun 2015. Muhammadiyah mengklaim ini bukan bisnis cari kaya. Ini model bisnis not for profit. Nirlaba dari bisnis batubara. Agak susah dicerna ya. Maksudnya gini, keuntungannya nggak untuk memperkaya elit pengurus. Uangnya murni didistribusikan 100% untuk amal usaha. Buat sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Kedengarannya sangat rasional dan mulia ya. Sangat. Apalagi mereka ngejawab isu lingkungan dengan klaim green mining tadi. Pimpinan pusat sudah tunjuk tim khusus yang diketuai Muhadjir Effendi. Oh, beliau yang ditunjuk. Iya, mereka janji bakal gandeng mitra profesional. Dan ingat, Muhammadiyah punya banyak kampus yang ada prodi pertambangannya. Ah, jadi mau dijadiin laboratorium lapangan gitu buat mahasiswa? Betul. Dan ada satu klausul penting. Kalau terbukti tambang ini bawa mafsadat atau kerusakan yang lebih besar dari manfaatnya, mereka janji akan kembalikan izinnya ke pemerintah. Wah, sebentar deh. Kenapa? Kalau soal itu saya skeptis banget. Green mining di industri batubara, itu kan kayak es yang panas. Gimana ceritanya mengeruk perut bumi dan bakar fosil bisa disebut hijau? Memang banyak yang mikir gitu. Saya baca esai Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang judulnya Dari Tambang Sampai Agama. Beliau pakai konsep yang namanya perspektivisme kan? Ya, perspektivisme. Menurut beliau, pandangan anti-tambang itu bisa jadi sangat subjektif, apalagi kalau kita tutup mata sama kebutuhan energi dan ekonomi negara. Jadi Muhammadiyah ngambil keputusan ini pakai kacamata makro. Pragmatisme yang terukur, begitu kira-kira argumennya. Masuk akal secara logika elit. Tapi pas saya baca reaksi akar rumput di Kudus.id dan santri cendekia, waduh keresahannya nyata banget. Kader lingkungan, IMM, DIY, akademisi, mereka semua teriak nolak loh. Penolakan yang sangat bisa dipahami. Mereka merasa Muhammadiyah kehilangan mahkota moralnya. Selama ini kan mereka jadi penyeimbang, jadi watchdog yang ngeritik oligarki. Betul, pertahanan masyarakat sipil. Terus sekarang gimana mau teriak amar ma'ruf nahi mungkar kalau tangan mereka sendiri ikut belepotan lumpur batubara? Ini krisis identitas namanya. Bahkan reputasi digital mereka langsung anjlok. Di esainya santri cendekia dijelasin tuh. Coba deh kalian ketik kata Muhammadiyah di Google sekarang. Yang keluar Muhammadiyah Tambang. Iya, padahal di saat yang sama, mereka lagi rilis inisiatif super keren, Penyatuan Kalender Hijriyah Global Tunggal atau KHGT. Wah, itu terobosan ilmu falak tingkat dunia padahal. Tapi tenggelam total, nggak ada yang bahas KHGT karena semua sibuk ngurusin tambang. Krisis reputasinya separah itu. Nah, kalau kita pakai analisis psikologi politik dari Ahmad Rizky Umar, ini tuh fenomena ontological insecurity. Ontological insecurity. Ketidakamanan eksistensial. Ya, semacam FOMO lah. Fear of missing out. Ah, takut ketinggalan kereta. Bayangkan ormas dengan puluhan ribu sekolah dan rumah sakit. Butuh dana operasional yang gila-gilaan besarnya. Di kalangan elit, lalu muncul narasi biner. Narasi biner gimana maksudnya? Narasinya bunyinya gini, batubara ini kan toh tetap akan dikeruk orang. Mending kita yang kelola, uangnya buat umat. Daripada dikuasai asing atau oligarki yang culas. Wah, itu mah dilema palsu. Seakan-akan satu-satunya cara berdikari cuma lewat nambang fosil. Padahal dunia lagi transisi ke energi hijau kan? Makanya, wajar kalau klaim objektivitas mereka dikritik habis-habisan. Ketika mereka udah butuh uangnya, kajian akademis itu rawan cuma jadi alat stempel justifikasi aja. Dan realitas lapangan batubara itu brutal loh. Nggak seindah teks kajian. Ini yang diangkat oleh BBC dan Walhi soal lahan ex Adaro di Tabalong dan Balangan itu. Oh iya, yang sejarah konfliknya kelam banget. Betul. Ada temuan Walhi soal hilangnya kampung transmigran Wonerjo. Itu sedih banget bacanya. Orang-orang transmigran yang mau bertani pelan-pelan tergusur, tercerabut dari tanahnya karena ekspansi tambang. Hilang dari peta kampungnya. Terus area yang punya sejarah konflik sosial seberat ini yang mau diambil alih Muhammadiyah, gimana mereka mau cuci tangan dari dosa masa lalu di lahan itu? Apalagi secara finansial dan teknis. Analisis dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSHEP ngasih pandangan yang bikin kita makin ngeri. Gimana tuh kata PUSHEP? Bisnis tambang batu bara itu high risk dan capital expenditure atau modal awalnya luar biasa masif. Kita bicara triliunan. Iya juga ya. Beli ekskavator gede, bikin jalan, pelabuhan. Uang dari mana ormas bayar ginian? Ormas punya aset triliunan,
tapi bentuknya bangunan kampus dan rumah sakit. Nggak mungkin kan kampus dijaminkan ke bank buat ngutang modal nambang? Gila aja kalau gagal terus kampusnya disita. Makanya Pushep mempertanyakan kemampuan operasional mereka. Pada akhirnya, karena nggak punya alat dan modal tunai, Muhammadiyah pasti bakal bergantung ke kontraktor pihak ketiga. Wah, Mitra profesional ini kan kapitalis juga, pemain lama yang orientasinya murni profit maksimal. berarti cita-cita green mining tadi bisa cuma jadi ilusi dong? Ormasnya cuma jadi calo izin atau ngasih stempel moral, tapi yang ngeruk tanah dan ngerusak alam tetap bos-bos batubara yang sama. Ironi yang sangat mungkin terjadi. Gila, pusing juga ya. Terus buat sahabat podcast dongeng yang dengerin ini relevansinya apa? Kenapa kita yang bukan pengurus ormas harus peduli sama isu ini? Karena ini bukan cuma soal satu ormas, ini adalah ujian sejarah untuk masa depan etika lingkungan di Indonesia. Presiden ya? Betul. Kalau ormas sekelas Muhammadiyah gagal membuktikan utopia tambang berkeadilan ini, dampaknya akan menjalar. Mereka bisa tergelincir masuk pusaran oligarki yang merugikan rakyat miskin dan alam. Atau kalau mereka sukses, mereka bakal nulis ulang buku sejarah pertambangan dunia. Taruhannya memang kelewat besar. Sangat besar. Makanya diskusi ini nggak boleh berhenti di kita berdua. Sahabat podcast dongeng, gimana pendapat kalian? Setuju nggak Muhammadiyah kelola tambang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini ya. Dan sebelum kita berpisah, ada satu pemikiran provokatif dari penelusuran hari ini yang layak kalian renungkan. Apa itu? Bayangkan di masa depan, ormas-ormas keagamaan di seluruh dunia makin dalam terjalin dengan ekstraksi sumber daya alam negaranya demi membiayai umat. Terus nambang terus. Pertanyaannya, apakah generasi berikutnya nanti akan menilai kesucian sebuah lembaga agama bukan lagi dari ajaran teologinya, melainkan dari jejak karbon dan transparansi laporan keuangannya? Wah, Biar itu jadi pertanyaan menggantung untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan penelusuran mendalam kami. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.